Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah tauhid uluhiyah, dan kita sudah di buku yang ke-6 dari 7 buku yang kita akan baca. Jadi sekarang kita pada kitab Kashfu Asy-Syubhat, menyingkap syubhat, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, wa qad manna Allah Ta'ala 'alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan anugerah kepada kita dengan kitabnya. Jadi Allah telah memberikan anugerah atau pemberiannya kepada kita dengan kitabnya. Apa kelebihan kitab ini? Maksudnya Al-Quran. Alladzi ja'alahu, yang Allah jadikan kitab itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, penjelasan segala sesuatu. Ini Al-Quran. Jadi segala hal itu dijelaskan dalam Al-Quran. Wa huda, yang kedua sebagai petunjuk. Mau petunjuk, kembali kepada Al-Quran. Wa rahmatan, dan sebagai rahmat, karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Taib. Jadi termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah nikmat Alkitab, nikmat Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini apa tadi? Menjelaskan atau penjelasan segala sesuatu. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yatihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak ada kesesatan padanya, tidak dari depan, tidak dari belakang. Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi Al-Quran ini merupakan penjelasan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia, baik urusan dunia mereka maupun urusan akhirat mereka. Jadi Al-Quran ini
menjelaskan segala sesuatu, apapun yang diperlukan oleh manusia, kecuali mereka ketemukan penjelasannya dalam Al-Quran, baik itu urusan dunia mereka maupun urusan akhirat atau agama mereka. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu dengan dua macam. Jadi penjelasan Al-Quran terhadap segala sesuatu itu ada dua macam. Yang pertama, Al-Quran sendiri yang langsung menjelaskannya. Yang pertama, Al-Quran sendiri yang langsung menjelaskannya. Jadi Allah sendiri yang langsung menjelaskan dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumu al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Ya, telah diharamkan atas kalian apa? Al-maitah, memakan bangkai, apalagi memakan darah. Bahasa di sini apa? Baluta. Baluta ya. Ya, jadi diharamkan makan bangkai dan makan baluta. Iya. Walahmil khinzir, walahmul khinzir, dan daging babi. Coba lihat ayat ini. Ini cara Al-Quran dalam menjelaskan segala sesuatu. Cara yang pertama, Al-Quran sendiri yang langsung rinci. Tadi disebutkan, diharamkan kepada kalian makan, apa langsung disebutkan? Makan bangkai, makan darah, makan daging babi, langsung disebutkan. Al-Quran langsung jelaskan. Ini cara yang pertama, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Cara yang kedua, sebelum masuk di cara yang kedua, ada ayat lain ya menjelaskan, misalnya tentang mahram, tentang mahram. Itu langsung dijelaskan dalam Al-Quran. Hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian menikahi ibu kalian, wa banatukum, putri kalian, wa akhwatukum, saudari kalian, wa ammatukum, bibi atau tante kalian dari ayah, wa khalatukum, bibi atau tante dari ibu, dan seterusnya. Dirinci dalam ayat. Nah, ini cara yang pertama. Artinya Al-Quran Allah sendiri yang langsung menjelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, ya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, yaitu dengan mengarahkan kepada tempat penjelasan. Jadi Al-Quran yang mengarahkan, mau kejelasannya menuju ke sini. Kalau yang pertama tadi apa? Langsung Al-Quran yang jelaskan. Kalau yang kedua ini tidak, Al-Quran hanya mengarahkan. Kamu mengarah ke sini, kamu akan ketemukan kejelasannya. Ya, contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Dan Allah turunkan kepadamu Alkitab, maksudnya Al-Quran, wal hikmah, dan al-hikmah maksudnya hadits. Jadi Al-Quran ini diarahkan kepada hadits. Mau dapatkan penjelasan Al-Quran, maka hendaknya engkau membaca hadits. Contoh misalnya tentang penjelasan bagaimana sholat, bagaimana
puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Penjelasan secara rinci tidak kita ketemukan dalam Al-Quran, tapi kita ketemukan dalam hadits. Allah hanya berfirman, aqimus shalah, tegakkan salat. Bagaimana cara salat? Ya, bagaimana cara salat itu dijelaskan dalam hadits. Jadi cara yang kedua, Al-Quran itu sebagai penjelasan segala sesuatu, di mana Al-Quran mengarahkan kepada penjelasan, ya, kepada tempat mendapatkan kejelasan. Misalnya di sini diarahkan kepada hadits. Ya. Misalnya kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Bagaimana caranya puasa? Ya, bagaimana caranya puasa? Apa-apa yang membatalkan puasa, apa-apa yang hendak dilakukan bagi orang yang berpuasa. Nah, ini penjelasannya akan diketemukan dalam hadis. Jadi Al-Quran mengarahkan kepada tempat di mana kita mendapatkan kejelasan. Contoh yang lain, di mana Al-Quran mengarahkan kita untuk mendapatkan kejelasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu ahla dzikri. Tanyakan kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Jadi Al-Quran mengarahkan kita ke tempat yang kita mendapatkan penjelasan di situ. Misalnya tidak tahu bagaimana caranya bikin coto, ya cari ahlinya. Al-Quran suruh cari ahlinya, belajar sama ahlinya. Paham? Jadi Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Bagaimana caranya? Al-Quran suruh kita tanya kepada siapa? Tanya kepada ahlinya. Nah, dengan kita bertanya kepada ahlinya, maka kita akan mendapatkan apa? Penjelasan secara jelas. Nah, ini cara Al-Quran. Kenapa dikatakan dia penjelasan segala sesuatu? Cara yang pertama apa tadi? Al-Quran langsung yang rinci. Cara yang kedua apa? Al-Quran mengarahkan kemana? Ke tempat di mana kita mendapatkan apa? Kejelasan. Ya, mendapatkan kejelasan. Ya, ada kisah ya, pernah kita singgung sebelumnya, di mana orang Nasara meremehkan Al-Quran. Katanya Al-Quran itu sudah sempurna. Tapi coba, ya, coba jelaskan bagaimana cara, ya, mereka lagi di warung makan ya, lagi di restoran begitu. Akhirnya si Nasara ini mengatakan, coba mana ayatnya tentang cara membuat makanan ini, bumbunya ini, cara masaknya begini, mana ayatnya, gitu ya? Mana ayatnya? Baik, ya kan? Maka dipanggilkan ahlinya, kokinya, ya kan? Dipanggilkan kokinya, kemudian disuruh tanya ke sini. Bagaimana cara bikinnya, cara apanya, semuanya, tanya ke sini. Kemudian dibacakan ayat apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Iya. Alhamdulillah. Berarti kenapa ada orang bisa sesat? Padahal Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu. Kenapa bisa ada yang sesat? Kita ketahui bahwasanya umat Islam ini terpecah menjadi berapa? 73 golongan.
Cuma satu yang selamat. Yang 72 itu apa? Sesat. Padahal pakai Al-Quran, padahal pakai hadits. Ya kan? Akan dijelaskan di pembahasan setelahnya. Intinya adalah seorang itu dia akan mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya kalau dia kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah penjelasan segala sesuatu, baik perkara agama maupun perkara apa? Dunia. Kita akan ketemukan penjelasannya di dalam Al-Quran. Yang pertama apa tadi? Al-Quran yang langsung menjelaskannya, atau yang kedua Al-Quran mengarahkan kita ke tempat yang kita mendapatkan penjelasan. Iya. Maka dari sini pula termasuk cara dalam beragama adalah menyerahkan segala sesuatu kepada apa? Ahlinya. Jangan sotak. Al-Quran suruh kita tanyakan kepada apa? Ahlinya. Ya, kalau masalah agama tanyakan kepada ahli agama. Dalam ilmu agama juga ini luas. Ada ilmu tajwid, tanyakan kepada ahli tajwid. Ada ilmu bahasa, tanyakan kepada ahli bahasa. Ada ilmu akidah, tanyakan kepada ahli akidah. Ada ilmu tafsir, tanyakan kepada ahli tafsir. Demikian seterusnya. Demikian pula dalam masalah dunia. Ya, masalah politik ya serahkan kepada ahlinya. Bisnis serahkan kepada ahlinya dan seterusnya. Kenapa sekarang banyak yang sesat? Karena banyak yang dijadikan ustadz, banyak yang dijadikan ustadz, tapi dia bukan ahli di bidang itu. Ya, dia hanya mungkin bisa ceramah, bisa bikin tertawa, ya, tapi dia sebenarnya tidak punya keahlian dalam bidang agama. Sehingga apa yang terjadi? Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Karena apa? Tidak diserahkan kepada apa? Kepada ahlinya. Ya. Baik. Kemudian kata penulis, fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Maka tidak ada orang sesat yang datang dengan membawa dalil, pakai ayat, dia pakai hadis, ya, kecuali dalam Al-Quran akan ada ayat, ya, kecuali dalam Al-Quran ada ayat yang membantahnya dan menjelaskan kebatilannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Furqan ayat 20 ayat 33. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka membawa kepadamu dengan mathal, dengan perumpamaan, ya, pendalilan yang salah, ya, pakai ayat, pakai hadis misalnya, ya, kecuali kami datangkan kepadamu al-haq, datangkan kepadamu kebenaran, wa ahsana tafsira, dan penjelasan yang paling bagus.
Jadi kalau ada orang sesat, dai sesat, buku sesat, ceramah sesat, pakai ayat, pakai hadis, maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, Al-Quran datang menjelaskan bahwa ayat yang dia pakai salah. Sebenarnya ayat itu bukan untuk dia pakai, tapi ayat itu untuk menghantam dia. Kalau ada hadis dia pakai menjelaskan kesesatan, menguatkan kesesatannya, maka sebenarnya hadis itu bukan untuk menguatkannya, tapi untuk menghantam dia. Itu sudah menjadi kaidah. Kalau ada orang sesat pakai ayat, hantam dengan ayat yang dia pakai. Karena kecuali pasti ayat yang dia pakai itu merupakan bantahan terhadap kesesatan. Kecuali hadis yang dia pakai itu merupakan bantahan terhadap kesesatan. Itu kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Di kitabnya Dar'u Ta'arudi An-Naqli wal Aqli. Dar'u Ta'arudi An-Naqli wal Aqli. Di situ beliau sebutkan bahwa kalau ada orang sesat pakai ayat, hantam dengan ayat itu. Caranya bagaimana? Tinggal lanjutkan ayatnya, atau datangkan penjelasan di ayat lain, karena ayat itu saling menjelaskan. Kadang mereka pakai ayat tapi ayatnya dipotong. Coba lanjutkan ayatnya, diketemukan penjelasan ayat itu. Iya. Misalnya orang yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana, bukan di atas. Mereka pakai ayat-ayat yang ya. Misalnya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya kan? Dia pakai ayat-ayat seperti itu. Tapi dia tidak baca ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Allah di atas, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dia tidak baca ayat-ayat seperti itu. Dia tidak baca bagaimana ayat-ayat bahwa Al-Quran diturunkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, berarti itu ya namanya turun. Berarti menurunkan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, ya namanya turun itu dari atas ke bawah. Dia tidak baca ayat-ayat seperti ini, hanya diambil satu ayat, dia tidak lihat ayat yang lain. Akhirnya dia pakai satu ayat itu, dia lupa bahwa banyak penjelasan ayat lain untuk apa yang dia pakai, untuk menghantam dia. Iya. Jadi ini ya, ini kaidah. Jadi kalau ada orang sesat pakai ayat, ahli syirik pakai ayat, yang menyelisih Nabi pakai ayat, pakai hadis, hantam dengan apa yang dia pakai. Iya, ada sesuatu yang dia sembunyikan di situ, mungkin terpotong, atau mungkin dia tidak bawakan ayat yang lain yang menjelaskan akan apa makna ayat itu. Dia tidak bawakan hadis lain yang menjelaskan apa maksud ayat itu. Iya. Qala ba'dul mufassirin hadhihi al-ayah 'ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini mencakup semua hujjah, semua dalil yang dipakai oleh orang sesat sampai hari kiamat. Pokoknya kalau ada yang dia pakai, hantam dengan ayat itu. Itu berlaku sampai hari kiamat. Ya, berlaku sampai hari kiamat. Wa ana adhkuru laka asya' mimma dzakara Allah fi kitabih jawaban li kalamin ihtajja bihi al-musyrikuna fi zamanina alaina. Dan saya menyebutkan contoh, beberapa contoh
dari apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya sebagai jawaban terhadap apa yang dipakai oleh orang-orang musyrik di zaman kita untuk menghantam kita. Mereka pakai ayat untuk menyesatkan kita. Padahal itu sebenarnya ayat yang dia pakai. Dia nggak tahu bahwa itu ayat yang menghantam mereka. Kenapa bisa dipakai untuk menghantam kita? Iya. Maka bagaimana cara menjawab ahlul batil, menjawab orang-orang sesat? Ini dia ya. Karena setiap orang yang sesat itu kecuali ada dalilnya. Orang-orang yang berbuat syirik juga ada dalilnya. Ya. Maka bagaimana cara menjawab kebatilan mereka? Misalnya kesyirikan. Mereka juga punya alasan. Menyelisihi Nabi, mereka juga punya alasan. Dan seterusnya. Maka bagaimana cara menjawab dan meluruskan pemahaman mereka? Jawabannya dengan dua cara. Al-Quran itu dalam menjelaskan kebatilan orang batil itu dengan dua cara. Yang pertama mujmal, secara global, secara umum. Ya. Yang kedua mufassal. Yang kedua secara rinci, secara detail. Ini cara Al-Quran dibawakan secara global supaya mencakup dulu. Setelah itu ditata, habis. Ini dulu, istilahnya diitari dulu semuanya. Setelah itu dihabisi. Ya, ini cara Al-Quran dalam membatilkan kesesatan atau kebatilan orang batil. Dibawakan dulu secara umum supaya mencakup semua kesesatannya. Kemudian setelah itu dirinci satu persatu, dikuliti habis. Supaya kalau secara umum sudah masuk area ya, arena, tidak bisa keluar lagi. Setelah itu dihabisi. Yang pertama yaitu yang mujmal, yang umum. Ini merupakan perkara yang luar biasa dan faedah yang besar. Artinya cara membantah secara umum dulu. Ini adalah perkara yang besar dan memiliki faedah atau manfaat yang besar bagi siapa yang mengerti hal ini. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba." Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Kemudian Allah jelaskan kitab itu, minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam, pokoknya secara umum. Ada ayat-ayat yang muhkam, umum dulu. Ya, hunna ummul kitab. Di situ pula ada ummul kitab, maksudnya Al-Fatihah. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada ayat-ayat yang lain, ayat yang mutasyabih, yang samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun yang di hatinya ada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka dia cari ayat-ayat yang samar. Karena kan dia, kalau orang sesat itu kalau dia pakai ayat yang jelas tidak nyambung, ketahuan. Tapi dia cari ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang mutasyabih. Apa tujuannya? Ibtigha al-fitnah, mencari fitnah, mencari kesesatan, mencari jalan, mencari pemuat. Oh, ini ada ayatnya, ini ada haditsnya.
Iya. Wabtigha'a ta'wilih, dan mencari tafsirnya. Jadi diarahkan kepada pemahamannya. Bukan mengikuti Quran, tapi dicarikan ayatnya. Kita kan di belakang mengikuti Quran. Kalau dia tidak, ada memang tinggal dicarikan mana ayat, mana hadits, mana perkataan ulama yang cocok. Ini bagus ayatnya, ini cocok. Ini bagus haditsnya, cocok. Oh ini ayatnya, ais, jangan. Dicarikan yang seperti itu. Iya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya atau tafsirnya kecuali Allah. Taib. Di sini yang pertama tadi adalah jawaban secara umum, dan ini cocok dipakai untuk setiap syubhat. Syubhat artinya sesuatu yang samar, sesuatu yang rancu. Dibilang benar, tapi kayaknya salah. Dibilang salah, ada benarnya. Itu namanya samar. Kalau yang hak, yang halal itu kan jelas. Innal halala bayyin. Sungguhnya yang halal jelas, tauhid jelas, sunnah jelas, Al-Quran, sunnah, pemahaman sahabat jelas. Ya. Al-haram bayyin, kata Nabi. Yang haram juga jelas. Syirik jelas, ya. Bid'ah jelas, ya. Menyelisih Quran sunnah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada yang samar-samar. Ini yang dipakai. Yang dipakai oleh orang-orang sesat, yang samar-samar. Ya, dicari ayat-ayat yang, kalau kita kan ayat yang tidak jelas dibawa kepada ayat yang jelas. Kalau dia tidak, dia cari memang ayat yang kurang jelas untuk dipakai menguatkan apa? Apa yang telah dia yakini. Iya. Ini jawaban secara umum. Artinya untuk lebih jelasnya kita masuk di jawaban yang kedua, yaitu jawaban secara rinci. Ya, jawaban secara rinci. Maka ini sepantasnya bagi orang yang berilmu ketika dia mendebat, ya, orang-orang yang menyimpang, maka pertama dia bawakan dulu jawaban secara global supaya mencakup. Ya, setelah itu dia bawakan secara rinci. Ini cara dalam mendebat orang-orang yang menyimpang. Kita bawakan dulu secara global, setelah itu kita bawakan secara rinci. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir." Kitab uhkimat ayatuhu, ya, disebutkan hukumnya, ditetapkan hukumnya, ya, ditetapkan ayat-ayatnya, uhkimat ayatuhu, tetapkan ayat-ayatnya, thumma fussilat, kemudian dirinci. Jadi dibawakan secara global, kemudian dirinci. Min ladun hakimin khabir, dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, maka di sini disebutkan dulu jawaban secara umum, ya, bahwa orang-orang yang sesat itu, ya, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, itu mencari ayat-ayat yang mutasyabih. Jadi memang sudah ada keyakinan, sudah ada akidah, sudah ada kepercayaan, tinggal dicarikan ayat.
Nah, orang yang seperti ini yang dia suka adalah ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar, supaya bisa cocok. Iya, sekarang banyak apa? Cocok logi. Iya, biar musik ada tong ayatnya. Iya, ada tong sahabat yang mencetuskannya. Ada tong sejarah awal mula akan halalnya. Cocok lagi, dicarikan ayat, carikan hadis, carikan sejarah yang tidak nyambung. Supaya orang-orang awam, orang-orang yang tidak berilmu, iya tahu ada tong ayatnya. Ada tong haditsnya. Ya, ada tong tahu sejarahnya kenapa bisa. Orang-orang awam yang tidak belajar, iya kan? Tapi coba dibawakan kepada orang yang paham akan ayat, yang paham akan hadits, yang paham akan sejarah, bahwa dia sudah punya keyakinan, tinggal dia cari-carikan ayat, hadits, sejarah yang cocok. Iya. Yang cocok. Bagaimana tadi jawabannya? Adapun orang yang di hatinya yang bagus keyakinannya, kalau tadi kan ya fa'amal ladina fi qulubihim zaig, adapun yang di hatinya ada kesesatan, sudah ada memang kesesatan, itu dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabih. Berarti sebaliknya, orang-orang yang memang hatinya jujur mencari kebenaran, kalau ada ayat yang samar, maka ayat ini dibawa kepada ayat yang mana? Ayat yang muhkam. Ya, ayat yang muhkam. Ayat itu, Al-Quran itu mungkin ditafsirkan dengan ayat yang lain, satu. Atau Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadits. Ditafsirkan oleh hadits. Jadi bisa ayat dengan ayat atau ayat dengan hadits. Kalau orang yang sesat tidak, pokoknya dapat ayat, cocok sekali nih ayat, bagus sekali, cocok. Ya kan? Cocok. Artinya dia tidak lihat bagaimana ayat ini, apakah diarahkan kepada ayat yang lain? Bagaimana ayat ini, apakah diarahkan kepada hadits yang lain yang menjelaskannya? Karena pasti ada. Kalau ada ayat yang global, pasti ada ayat lain yang merinci ayat itu. Kalau ada ayat global, pasti ada. Kalau nggak ada ayat, pasti ada hadits yang merinci apa makna ayat itu. Seperti itu. Iya. Makanya jangan heran kenapa setiap kelompok sesat ada ayatnya, ada haditsnya. Karena kenapa tadi? Karena memang ada yang namanya mutasyabih yang samar. Tujuannya apa? Ayat-ayat seperti ini sebagai ujian, apakah betul dia mengembalikan ayat ini kepada yang muhkam, ataukah di hatinya ada penyakit sehingga dia langsung pakai ayat itu. Jadi ini sebagai ujian, sebenarnya sebagai ujian. Apakah betul kita mencari kebenaran atau kita mencarikan, jadi apa yang sudah kita yakini itu kita carikan ayat. Dapat pasti, karena memang ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, ada ayat-ayat yang mutasyabih. Jadi semua kesesatan, termasuk misalnya orang yang melakukan bom bunuh diri, ya, mengkafirkan pemerintah dan sebagainya, mereka juga ada ayatnya, ada haditsnya. Tapi demikian caranya, sudah punya keyakinan dulu, tinggal dicarikan. Ya, tinggal pasangkan ayat, pasangkan hadits, carikan perkataan ulama yang cocok. Ini cara berdalil yang salah. Jadi cara berdalil yang benar adalah kita harus yakini ayat itu dijelaskan oleh ayat lain. Bawa kepada ayat yang menjelaskannya supaya jelas. Kalau enggak ada, ayat itu akan dijelaskan oleh apa? Hadits. Sudah bawa kepada hadits itu. Adapun kita bicara tentang ayat, baik cerita nanti tahu apa kita tentang ayat. Bicara tentang hadits, apa kita tahu kan kita. Tapi coba carikan
penjelasan ayat-ayat yang lain. Coba lihat bagaimana hadits-hadits yang lain. Kita akan ketemukan penjelasan ayat tersebut. Makanya kalau kita lihat tafsir, saya dekatkan sekarang ya, ada namanya tafsir ayat dengan ayat. Ada tafsir ini tafsir yang paling tinggi. Tafsir ayat dengan ayat. Contohnya, misalnya ada tafsir yang namanya Adwaul Bayan. Tafsir Adwaul Bayan, nama judul kitabnya Adwaul Bayan, karya Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Ini tafsir yang luar biasa. Dia menafsirkan Al-Quran ayat dengan ayat. Jadi ayat ini tafsirnya pakai ayat ini. Ini tafsir yang luar biasa. Biasanya kan tafsir itu penjelasan ulama, perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Ini ayat yang lain. Ayat yang lain, dijelaskan oleh ayat yang lain. Ini tafsir yang tertinggi. Asyahid adalah kalau ada ayat yang kurang jelas, diarahkan kepada ayat yang menjelaskannya. Begitu ya. Baik, intinya di sini kita sebagai orang awam, ya, sebagai orang awam kita harus yakin bahwa Al-Quran terdapat penjelasan segala sesuatu. Hanya kita saja yang masih banyak belum paham. Tapi intinya seperti itu. Pokoknya semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Tinggal kita serahkan kepada ahlinya. Taib, saya kira itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.